kembali lagi dengan Days di sini. Nah, di video bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan sebuah permasalahan yang ada pada video bagian yang pertama dengan menggunakan atau pada permasalahan tersebut, kita akan melakukan analisis sensitivitas. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, pada analisis sensitivitas ini, kita membahas tentang perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Nah, nilai parameter ini adalah nilai harapan. Untuk melakukan analisis sensitivitas ini, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode grafik. Nah, metode grafik ini digunakan jika pada kendala memiliki dua variabel. Dan pada metode yang kedua ini adalah menggunakan tabel simplex jika variabel lebih dari dua atau ketika kendala memiliki lebih dari dua variabel. Saat ini kita akan menggunakan metode grafik karena pada masalah ini memiliki dua variabel saja. Dengan memaksimalkan Z sama dengan 120.000 X1 ditambah 150.000 X2 dengan kendala X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 5, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 7, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 3, dan X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk mencari nilai maksimum, kita bisa mencarinya menggunakan metode simplex tadi yang ada pada video bagian pertama, atau bisa juga kita mensubstitusikan nilai-nilai yang ada pada titik A, B, C yang diarsir dari grafik di samping ini. Kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan memaksimalkan Z sama dengan 120.000 X1 tambah 150.000 X2. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada pada titik A, B, dan C. Kemudian kita lihat mana nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi ada pada titik B, di mana X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2 adalah nilai maksimum, dengan Z adalah 420.000. Nah, di sini kita akan melihat pada memaksimalkan Z itu 120.000 X1, 150.000 X2. Pada kendala yang pertama, kedua, dan ketiga, 5, 7, dan 3 itu apakah akan berubah? Begitu juga dengan Z, nilainya akan bertambah atau akan berkurang. Selanjutnya, perubahan koefisien fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini pada dua dimensi memiliki rumus memaksimalkan atau meminimumkan Z sama dengan C1X1 tambah C2X2 dengan gradiennya adalah min C1 per C2. Selanjutnya, perubahan nilai C1 atau C2 akan merubah gradien garis selidik. Nah, perubahan ini mungkin menyebabkan perubahan penyelesaian optimal yang berada pada titik sudut yang berbeda. Nah, penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range optimalitas. Nah, range optimalitas ini adalah negatif C1 per C2 lebih dari sama dengan M1 kurang dari sama dengan M2. Nah, M1 dan M2 ini merupakan gradien kendala yang bisa berubah tergantung mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, perubahan koefisien fungsi tujuan yang dimaksud adalah perubahan nilai C1 saja atau C2 saja. Selanjutnya, kita masuk pada soal yang tadi, pada permasalahan yang tadi dengan memaksimalkan Z 120.000 X1 tambah 150.000 X2 dan kendala X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 5, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 7, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 3 dengan X1 dan X2 nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sudah menentukan
bahwa titik optimal ada pada B, ada pada titik B dengan titik pada X1 1 dan X2 2. Titik B ini merupakan titik dari keuntungan maksimum atau perpotongan dari garis kendala pertama dan kendala ketiga dengan M1 sama dengan negatif 1/2 dan M2 negatif 1 dengan gradien garis selidiknya adalah negatif 120.000 per 150.000. Setelah itu kita uji jika C1 atau C2 tetap apakah bisa membantu keuntungan lebih maksimum. Nah, di sini jika C1 tetap. Nah, jika C1 tetap, maka nilai C2 yang akan berubah. C1 tetap pada 120.000 dan nilai C2 yang akan berubah. Nah, dari negatif 120.000 per C2 lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan negatif 1/2 ini merupakan rumus dari range optimalitas yang tadi. Sehingga selanjutnya kita lakukan operasi aljabar dan memperoleh C2 lebih dari sama dengan 120.000 kurang dari sama dengan 240.000. Nah, jadi nilai C2 diubah dalam range C2 lebih dari sama dengan 120.000 kurang dari sama dengan 240.000. Maka penyelesaian optimal tetap pada B 1,2. Kita masuk pada C2 tetap. Jika C2 tetap, di sini C2 tetap, maka nilai C1 yang akan berubah dan nilai C2 tetap pada 150.000. Dari negatif C2 per 150.000 lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan negatif 1/2. Kita lakukan operasi aljabar sehingga memperoleh C1 lebih dari sama dengan 150.000 kurang dari sama dengan 300.000. Nah, jika nilai C1 diubah dalam range C1 lebih dari sama dengan 150.000 kurang dari 300.000 ini, maka penyelesaian optimal tetap pada B 1,2. Nah, di sini jika C2 tetap dengan fungsi tujuan dengan Z sama dengan C1X1 tambah C2X2. Di sini kita lakukan substitusi untuk nilai X1 dan X2 1 dan 2 dan kita ambil sembarang nilai C1 tetapi masih dalam pada range C1 lebih dari sama dengan 150.000 kurang dari sama dengan 300.000. Jadi tidak kurang dari 150.000 dan tidak lebih dari 300.000. Kita ambil nilai 250.000. Jadi 250.000 dikali 1 tambah 150.000 dikali 2 sehingga menghasilkan 250.000 ditambah 300.000. Z sama dengan 550.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada perubahan nilai RHS. Nah, apa sih perubahan nilai RHS ini? Nah, perubahan nilai RHS atau right hand side, ruas kanan dalam kendala. Nah, dalam model pemrograman linear, biasanya nilai RHS ini menyatakan batasan dari sumber. Nah, jika nilai RHS berubah, maka nilai optimal Z akan berubah. Jadi di sini kita akan melihat apakah nilai Z ini akan bertambah atau berkurang. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada kedua grafik ini. Titik B merupakan titik optimal. Nah, titik B ini merupakan perpotongan dari dua garis yang bersesuaian dengan B1 sama dengan 5 adalah kendala yang pertama dan B2 sama dengan 3 adalah kendala ketiga. Jika nilai B2 yang ada pada kendala ketiga ini berubah, bertambah atau berkurang di sekitar 3, maka penyelesaian optimum B akan berubah di sepanjang garis AD. Nah, bisa kita lihat pada grafik di sebelah kanan, terjadi perubahan ketika kita menambah nilai B2 di sekitaran 3. Jadi,
penyelesaian optimum bukan lagi ada pada B. Jadi dia berubah di sepanjang garis AD. Jadi perubahan koefisien parameter dari grafik ini, titik optimumnya tergantung pada garis AD, sepanjang garis AD. Untuk titik A, dia memiliki koordinat di titik 0,2,5 dan untuk D memiliki koordinat di 3,1. Selanjutnya, nah ini titik A di koordinat 0,5/2 dan titik D di koordinat 3,1. Nah ini berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B2, kendala ketiga. Nah, nilai B2 ini bersesuaian dengan titik A 0,5/2. Nah, ini kita substitusikan nilai A pada kendala yang ketiga. Kita substitusikan hingga pada titik A menghasilkan 5/2. Begitu juga dengan nilai B2 yang bersesuaian dengan D 3,1. Kita substitusikan pada kendala yang ketiga sehingga menghasilkan 4. Jadi range visibilitas untuk B2 adalah B2 lebih dari sama dengan 5/2 kurang dari sama dengan 4. Titik optimal B tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan ketiga jika nilai B2 sebesar delta. B2 lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, negatif 1/2 ini diperoleh dari nilai dari B2 kendala ketiga adalah 3. Nah, untuk memperoleh 5/2 maka 3 dikurang dengan 1/2 mendapatkan 5/2. Begitu juga dengan 3 ditambah 1 memperoleh 4. Jadi menghasilkan B2 lebih dari sama dengan negatif 1/2 kurang dari sama dengan 1. Nah, jika B2 sama dengan 3 tambah delta, maka dapat ditentukan nilai variabel keputusan baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan X1 tambah 2X2 sama dengan 5, 2X1 tambah X2 sama dengan 3 tambah delta. Nah, untuk X1 tambah 2X2 ini sama dengan 5 merupakan kendala yang pertama dan 2X1 tambah X2 sama dengan 3 tambah delta ini merupakan kendala yang ketiga. Untuk memperoleh X1 sama dengan 1 tambah 2 kali delta dan X2 sama dengan 2 kurang delta, kita lakukan operasi aljabar dengan mengeliminasikan kendala yang pertama dan kendala yang ketiga sehingga diperolehlah X1 sama dengan 1 tambah 2 kali delta dan X2 sama dengan 2 kurang delta. Selanjutnya kita masuk pada shadow price. Nah, shadow price untuk kendala ke I adalah perubahan nilai optimal Z bertambah untuk soal maksimum dan berkurang untuk soal minimum. Jika RHS kendala ke I bertambah satu satuan. Untuk memperoleh nilai dari shadow price ini, kita cari dengan rumus Z akhir kurang Z awal per kendala akhir kurang kendala awal. Nah, dari contoh dari soal yang tadi, jika nilai B2 diubah menjadi 3 tambah delta, maka nilai optimal akan berubah dengan Z. Jadi kita substitusikan nilai X1 yang tadi dan nilai X2 yang tadi ke dalam fungsi objektif. Dengan Z sama dengan 120.000 dikali 1 tambah 2 delta tambah 150.000 dikali 2 kurang delta sehingga Z diperoleh 420.000 tambah 90.000 delta. Nah, untuk memperoleh nilai dari shadow price, kita cari terlebih dahulu nilai dari kendala akhir dan kendala awal. Kemudian kita masukkan nilai X1 dan X2 pada kendala ketiga. Jadi, kendala akhir diperoleh dari X1 tambah X2 yang merupakan kendala ketiga. Jadi kita substitusikan nilai yang ada pada X1 dan X2 tadi. 1 tambah 2 delta ditambah 2 kurang delta menghasilkan 3 ditambah delta.
Kemudian kita masukkan nilai maksimum X1 dan X2 pada kendala ketiga. X1, nilai maksimum dari X1 adalah 1 dan nilai maksimum pada X2 adalah 2. Kita masukkan pada kendala yang ketiga, kita substitusikan sehingga kendala awal diperoleh 3. Setelah kita memperoleh kendala akhir dan kendala awal tadi, dan kita juga sudah memperoleh nilai Z, maka kita akan substitusikan ke dalam rumus dari shadow price. Dengan Z akhir adalah 420.000 tambah 90.000 delta dikurang dengan Z awal 420.000 per kendala akhir 3 tambah delta dikurang dengan kendala awal 3, menghasilkan 90.000 delta per delta. Jadi shadow price untuk kendala ketiga adalah 90.000. Sampailah kita pada akhir dari video ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.